Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Dengan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenalkanlah acara yang berjudul Pelatihan Psychological First Aid yang diadakan secara virtual pada hari Selasa tanggal 16 November 2021. Sebelum kita memasuki rangkaian acara pelatihan, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, nggak perlu panjang lebar lagi. Kita akan langsung memasuki inti dari acara hari ini. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Nabila Igradania selaku MC dan moderator yang akan memandu acara hari ini. Kita bakal ulas semuanya dengan trainer kita yang sudah hadir pada hari ini. Langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan virtual untuk trainer kita, yaitu Saudari Amalia Firsta Haryadi. Baik teman-teman, ini saya izin share screen ya. Psychological First Aid. Yang pertama kita mau pengenalan dulu nih, apa sih itu yang namanya PFA atau yang biasa disingkat menjadi Psychological First Aid. Psychological First Aid atau pertolongan pertama psikologis adalah intervensi dukungan psikososial yang diberikan kepada masyarakat dan keluarga yang mengalami distres ringan akibat bencana atau bisa juga yang mengalami pasca trauma karena mengalami suatu bencana. Lalu yang kedua, prinsip dasar PFA atau Psychological First Aid. Yang pertama adalah berikan bantuan sesegera mungkin langsung pada orang yang memerlukan dukungan. Selanjutnya, sediakan informasi akurat dan logis tentang situasi yang ada. Yang ketiga, bersikap jujur, jangan pernah menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kita penuhi. Yang keempat, sediakan dukungan emosional bagi orang yang memerlukan dukungan. Yang kelima, fokus pada kemampuan yang dimiliki orang yang memerlukan dukungan untuk pulih. Lalu yang terakhir adalah berikan perhatian yang non-diskriminatif untuk semua. Perhatian yang non-diskriminatif adalah perhatian dengan tanpa membeda-bedakan latar belakang dari orang yang memerlukan dukungan. Lalu selanjutnya ini ada larangan-larangan dalam melakukan PFA. Yang pertama, memaksa orang lain untuk berbicara ketika ia tidak ingin berbicara. Kan biasanya nih kalau orang yang pasca trauma atau yang mengalami distres itu kan lagi emang shock ya. Kita nggak boleh tuh maksa orang buat berbicara. Lalu selanjutnya bertanya mengapa ini atau mengapa melakukan itu. Yang ketiga, menghakimi. Ini tentu aja udah nggak boleh ya. Terus yang keempat adalah menggunakan istilah terminologi teknis. Yang kelima, membicarakan diri kita atau permasalahan kita sendiri. Karena kan orang namanya pasca trauma udah stres, masa kita tambahin stres gitu kan nggak boleh. Terus lalu yang keenam adalah menjanjikan sesuatu yang tidak dapat kita tepati atau memberikan jaminan palsu. Yang ketujuh, menceritakan pengalaman atau cerita orang lain. Lalu yang terakhir adalah menyalahgunakan kepercayaan dan kerahasiaan informasi yang telah disampaikan kepada kita. Selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ketika kita membahas mengenai psychological first aid ini. Yang pertama adalah, siapa sih yang bisa melakukannya? PFA sendiri ini bisa dilakukan oleh siapapun yang telah mendapatkan pelatihan atau sosialisasi termasuk masyarakat umum, di mana dalam hal ini adalah orang-orang di sekitar orang yang memerlukan dukungan. Lalu selanjutnya adalah kepada siapa PFA ini diberikan. PFA sendiri bisa diberikan kepada orang-orang yang tentunya memerlukan dukungan dari berbagai tahapan perkembangan, mulai dari anak, remaja, orang dewasa, orang lanjut usia, ataupun anggota keluarganya. Namun,
Ini juga perlu diperhatikan bahwa mereka yang memberikan bantuan pun rentan mengalami masalah psikologis ketika menjalankan tugasnya, sehingga mereka pun yang melakukan PFA ini juga butuh dukungan. Lalu yang selanjutnya adalah kapan kita dapat melakukan PFA? Psychological first aid ini bisa kita berikan ketika penolong pertama kali melakukan kontak dengan penyintas yang baru saja terkena peristiwa traumatis atau terkena dampak peristiwa yang krisis. Individu bisa menawarkan PFA di tempat yang sekiranya aman bagi individu tersebut untuk melakukan PFA, seperti di lingkungan masyarakat, tempat kecelakaan, atau tempat-tempat di mana seseorang merasa tertekan atau krisis. Karena secara ideal, PFA sendiri diberikan ketika Anda bisa memiliki privasi untuk berbicara dengan orang yang sedang mengalami peristiwa krisis atau tertekan. Orang-orang yang biasanya terkena peristiwa krisis seperti kekerasan seksual sangat penting untuk dijaga privasinya, kerahasiaan, dan untuk menghormati martabat orang tersebut. Lalu selanjutnya adalah mengapa PFA itu penting? Karena dengan adanya PFA, kita bisa membantu dan membangunkan ketahanan dan setidaknya mampu mengurangi dampak trauma dan kehilangan yang sangat luar biasa. Kalau peristiwa traumatis seperti bencana alam bisa sangat mempengaruhi korban dengan berbagai cara yang berbeda. Seperti korban bisa saja terkena PTSD atau yang kita tahu kepanjangannya dari Post Traumatic Stress Disorder. PFA ini juga merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk membantu para penyintas. Lalu selanjutnya kita harus tahu nih faktor penyebab pasca trauma akibat kejadian bencana. Yang pertama adalah faktor psikologis. Faktor psikologis ini sendiri disebabkan oleh kepribadian yang lemah atau kurang kepercayaan diri, yang mana menyebabkan yang bersangkutan merasa rendah diri serta merasa takut berlebihan. Karena berdasarkan hasil observasi ditunjukkan bahwa faktor psikologis ini disebabkan juga oleh adanya bentuk gangguan atau kekacauan fungsi mental yang disebabkan oleh kegagalan bereaksinya mekanisme adaptasi fungsi-fungsi kejiwaan terhadap stimuli eksternal dan ketegangan-ketegangan, sehingga muncul pula gangguan fungsi dan struktur satu bagian organ ataupun sistem kejiwaan. Lalu yang kedua ada faktor fisik. Faktor fisik merupakan salah satu penyebab terjadinya trauma, akan tetapi tidak terdapat luka badan, namun yang terjadi adalah trauma fisik. Lalu yang ketiga adalah faktor agama. Faktor agama merupakan salah satu faktor penyebab seseorang mengalami gangguan kejiwaan atau psikologis. Sebagai manusia, sulit untuk menutupi atau meniadakan dorongan dan rasa keagamaan. Hal ini disebabkan karena manusia memiliki unsur batin yang cenderung mendorong untuk tetap tunduk kepada Tuhan. Ketundukan ini merupakan bagian dari faktor internal manusia dalam psikologi yang dinamakan pribadi, self, ataupun hati nurani. Untuk mendukung proses pemulihan ini, kita perlu ada dua macam dukungan. Yang pertama adalah dukungan yang bersifat psikologis. Dukungan ini seperti mendengarkan dengan empati keluhan-keluhan dan masalah yang dialami. Lalu yang kedua adalah dukungan yang bukan bersifat psikologis tetapi memiliki efek psikologis. Dukungan ini dapat diberikan dari berbagai pihak untuk memulihkan kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Lalu yang kedua, PFA ini juga memiliki komponen-komponennya. Ada 3 komponen dari psychological first aid ini sendiri. Yang pertama adalah restore safety. Ada beberapa hal yang sangat diperlukan pada awal-awal masa bencana, yaitu safeguard dan sustain. Keduanya merupakan bagian dari restore safety ini. Safeguard sendiri berperan sebagai melindungi korban dari ancaman
dan memindahkannya ke tempat yang aman. Dalam praktek, hal ini disebut sebagai manajemen pengungsian. Lalu yang sustain adalah bantuan secara fisik dalam bentuk bantuan logistik, seperti makanan, minuman, pakaian, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah facilitate function. Ini sendiri memiliki fokus tujuan yaitu psychological health yang terdiri dari comfortable dan connect. Connect sendiri memiliki prinsip yaitu memberikan upaya yang dapat menghubungkan korban bencana alam pada sumber-sumber yang memberi rasa aman dan nyaman. Seperti jika ada korban bencana alam yang merasa butuh konseling, kita menghubungkannya dengan konselor, psikolog, dan pemuka agama. Contoh lainnya yaitu jika seseorang korban bencana alam membutuhkan bertemu dengan anggota keluarganya karena terpisah saat proses pengungsian, maka kita harus mempertemukannya jika memang kondisinya memungkinkan. Fokus dari Connect sendiri ini membantu memberikan arahan kepada individu terkait pelayanan yang bisa membantu pemenuhan kebutuhan dasar, membantu individu menghadapi dan menyelesaikan masalah. Lalu yang comfortable yang berfungsi sebagai penghubung kebutuhan psikologis dengan penyedia pemuasan kebutuhan psikologis. Lalu yang terakhir ada empower action. Empower action sendiri ini berfokus pada behavioral health melalui educate dan empowerment yang bertujuan menyiapkan penyintas dalam proses resiliensi dalam menghadapi bencana. Educate sendiri adalah suatu proses yang mengajarkan korban bencana untuk memiliki perilaku sehat dalam kondisi bencana, memberikan informasi terkait bencana, memberikan informasi bagaimana penanganan bencana yang benar, dan memberikan pendidikan bagaimana bangkit setelah menghadapi bencana. Sementara Empower sendiri berfokus pada bagaimana penyintas bencana agar mempunyai kemampuan berperilaku sehat, mendorong penyintas agar menerapkan program-program yang dapat mencapai kondisi lebih baik setelah mengalami bencana. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah dalam melakukan psychological first aid ini. Yang jenis pertama adalah langkah persiapan, yaitu memahami situasi. Dalam memahami situasi ini, hal yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan untuk mengawali dalam sini adalah mengumpulkan informasi mengenai apa yang terjadi. Upaya untuk mengumpulkan informasi ini dapat dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk ini secara langsung dapat dilakukan dengan bertemu secara langsung untuk mengenali bagaimana kondisinya. Sedangkan yang secara tidak langsung dapat kita lakukan dengan mengumpulkan informasi dari laporan-laporan yang ada atau sumber dari pihak lain yang dipercayai. Informasi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama, yakni yang pertama, apakah kebutuhan mendesak dari orang yang memerlukan dukungan? Yang kedua, sejauh mana kebutuhan yang sudah terpenuhi? Lalu yang terakhir adalah sampai sejauh mana kita dapat memenuhi kebutuhan orang tersebut? Lalu selanjutnya adalah memperkenalkan diri dan memulai kontak. Memperkenalkan diri dan memulai kontak dengan orang yang membutuhkan dukungan merupakan hal yang penting. Karena dengan begitu, kita berhasil menjalin hubungan yang pengertian yang mana mendukung proses pemulihan. Tak hanya itu saja, rasa percaya orang yang memerlukan dukungan juga akan meningkat. Secara psikologis, situasi sulit yang dialami dapat melibatkan emosi negatif, sehingga diperlukan waktu sendiri. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin kita sebagai pemberi dukungan akan mendapat respon yang tidak menyenangkan. Ada beberapa hal yang sebaiknya tidak dilakukan dalam memperkenalkan diri dan memulai kontak ini. Yang pertama adalah, yang sebaiknya dilakukan adalah perkenalan dan meminta izin untuk memulai pembicaraan. Lalu bertanya tentang apa yang bisa dilakukan untuk dapat membantu korban. Lalu yang terakhir adalah menjaga kerahasiaan informasi pribadi dari korban tersebut. Apabila ingin meneruskan informasi kepada pihak lain, maka pastikan telah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Lalu yang selanjutnya adalah langkah dasar. Yang pertama adalah memfasilitasi rasa aman.
Dalam hal ini, lakukan sesuatu yang dapat membuat seseorang yang mengalami situasi sulit merasa aman. Caranya adalah dengan memastikan bahwa orang tersebut berada di tempat yang aman. Dengan ini dapat meningkatkan kondisi fisik dan emosionalnya. Contoh tindakan yang dapat dilakukan adalah mencari atau menyediakan tempat aman dan nyaman yang dapat digunakan. Lalu menanyakan kebutuhan dasar yang dapat dipenuhi sebagai contoh dengan menawarkan air putih kepada yang bersangkutan. Lalu selanjutnya menanyakan tentang kebutuhan dengan pertolongan medis atau pengobatan. Yang terakhir mengidentifikasi orang yang bersangkutan yang memiliki kebutuhan khusus. Memfasilitasi rasa aman ini juga dapat dilakukan dengan menyediakan informasi tentang layanan yang tersedia atau layanan yang dapat diakses guna menghindari dari paparan informan yang menyebabkan orang yang bersangkutan merasa sedih yang berlebihan. Informasi ini dapat berupa kegiatan dan rencana yang dilakukan oleh penyedia layanan. Lalu layanan apa yang tersedia dan dapat diakses? Selanjutnya, reaksi psikologis setelah mengalami situasi sulit. Tekankan pada orang yang bersangkutan bahwa apa yang mereka alami ini merupakan reaksi yang sewajarnya dalam situasi yang luar biasa. Lalu yang terakhir, informasi tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Lalu yang kedua adalah memfasilitasi keberfungsian. Fasilitas keberfungsian ini sendiri bertujuan untuk mendorong orang agar berfungsi kembali, dalam artian agar orang tersebut dapat berpikir relatif lebih jernih, yaitu memahami situasi yang terjadi dapat saja yang dapat ia lakukan untuk mengatasi masalah yang ada. Ada beberapa cara dalam hal ini, yaitu yang pertama, memberikan perhatian melalui kata-kata dan perbuatan dan tidak menyakiti dan menyinggung. Di antaranya, berbicara dengan jelas dan dapat dimengerti, tidak berusaha untuk menasihati atau memberi pendapat pribadi, merespon kemarahan dengan tenang, tidak membela diri, marah, atau sakit hati, lalu hindari memotong atau menyela pembicaraan, dan hindari kata-kata atau bahasa tubuh yang dapat mengancam, menyalahkan, dan mempermalukan penyintas. Yang kedua, jaga keluarga mereka agar tetap bersama dan saling berhubungan satu sama lain. Yang ketiga adalah bertanya, adakah pihak lain yang ingin diberitahu sehubung dengan bencana yang baru terjadi. Tidak semua yang mengalami bencana atau situasi sulit akan berlanjut mengalami gangguan psikologis. Tetapi ketika reaksi buruk sudah muncul, maka sebagai pemberi dukungan, kita dapat melakukan stabilitas secara langsung atau dapat melakukan proses rujukan terhadap profesional kesehatan jiwa atau psikolog yang ada. Lalu, sekian dari materi yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Boleh kalau mau nanya. Ya, sebelumnya Amel, saya izin bertanya. Jadi kan kalau yang kita lihat fenomena sekarang ini gitu ya, itu kan sekarang nih banyak nih ya orang-orang yang suka ngalamin yang namanya suicide kan, ataupun Iya. dia itu menyakiti dirinya sendiri gitu. Terus bahkan ada yang sampai dia itu bunuh diri gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah PFK ini dapat diterapkan gitu ya jika kita mempunyai kerabat yang sedang mengalami depresi gitu ya, dan upaya apa gitu yang apa ya namanya yang seharusnya dilakukan gitu loh jika kita mengalami kerabat ataupun teman yang sedang depresi terus dia itu ngelakuin suicide gitu. Itu sih. Baik, Makasih. untuk sama-sama untuk pertanyaan Tasya saya tampung dulu ya. Yang lainnya mungkin ada yang bertanya lagi. Boleh untuk Kak Wida untuk nanya.
atau Kasamanta ataupun yang lain boleh. Kalau misalkan mau open mic boleh, atau mau tulis pertanyaannya di kolom chat. Halo Kak, Iya, aku halo. mau tanya, lebih tepatnya mau menambahkan pertanyaan dari kakak siapa itu, kakak Tasya. Jadi gini, apalagi jika orang yang misalnya kerabat atau saudara atau teman itu memiliki sifat yang introvert, gimana caranya kita merangkul dia buat untuk menyembuhkan depresinya itu? Padahal kita udah ada ini cara mendekatinya, ngajak ngomong baik-baik, pokoknya ngerangkul lah. Nah, itu nanti gimana? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan ini dua-duanya saya tampung dulu ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tasya yang tadi bertanya, bisa nggak PFA ini kurang lebihnya, bisa nggak PFA ini dilakukan untuk kayak kerabat atau teman yang apa itu namanya melakukan percobaan seperti bunuh diri ya, yang dimana itu juga gejala-gejala dari depresi. Sebenarnya kalau PFID sendiri bisa dilakukan dengan cara kita kan memberi dukungan-dukungan. Cuma kalau untuk jika temannya udah melakukan seperti percobaan bunuh diri, sebisa mungkin kita hanya bisa mencegahnya. Lalu selanjutnya adalah kita bisa bujuk untuk apa itu namanya dirujuk atau kita ajak dia konsultasi ke psikolog atau psikiater, karena kan seperti yang saya jelaskan tadi juga, kalau apa itu namanya terhadap korban bencana alam saja kita sebenarnya hanya dukungan saja, karena jika sudah apa tuh ada respon psikologis yang buruk, itu sebisa mungkin kita langsung rujuk terhadap psikolog di sekitar kita yang ada. Kurang lebihnya seperti itu, Tasya. Jadi PFA ini sebenarnya bisa, apa itu cuma hanya sebatas dukungan-dukungan untuk seperti lebih menyembuhkannya gitu. Apa harus harus ada profesional kesehatan jiwa seperti psikolog atau psikiater. Karena tidak bisa hanya kita sendiri saja yang memberikan dukungan. Karena dukungan untuk orang-orang yang depresi apalagi sudah melakukan pencegahan diri saja itu saya rasa tidak cukup, apa tuh belum sepenuhnya cukup, harus ada apa tuh namanya seperti terapis yang mengontrol apa kesehariannya. Kurang lebihnya seperti itu, Tasya. Apakah cukup?
Iya cukup Amalia, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Yang untuk yang Kak Ade ini tadi kan nanya untuk kerabat yang introvert tapi menunjukkan gejala-gejala depresi. Itu saya mau tanya dulu untuk apa tuh namanya, itu dekat kan, maksudnya kan tadi Kak Ade juga nanya apa namanya, bagaimana sih nunjukin kita ada di sana buat dia gitu loh, udah ada di sampingnya buat mendukungnya gitu ya, kurang lebihnya. Betul Kak Ade? Iya, 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 iya. Betul-betul. Tapi apa ya, sebenarnya kalau kalau introvert itu sendiri kan apa tuh namanya, yang memang lebih ke sendiri, apa tuh namanya, yang lebih melakukan refleksi diri dengan cara sendirian ya. Ketika mereka kehabisan energi, mereka nge-recharge energinya dengan menyepi. Jadi kalau untuk membuktikan kepada mereka, mungkin kita bisa apa itu namanya, lebih dengan melakukan suatu tindakan, dan itu dengan garis bawah jika mereka nyaman ya. Jadi memang jika mereka nyaman dengan kita selalu ada di sampingnya, ya kita lakukan saja terus, apa itu, mendukungnya dengan cara di sampingnya. Kita memang tidak bisa janji untuk terus melakukannya karena kita juga manusia punya kesibukan yang lain, namun kita bisa apa namanya, melakukannya setiap kita ada waktu, kita bisa terus melakukan, karena manusia itu juga sadar kok apa namanya, bahwa oh ada ya manusia yang mendukungku, ada manusia yang di samping saya gitu. Jadi terlepas itu introvert atau extrovert, jika kita memang seterusnya ada di samping dia untuk mendukung, mereka akan sadar. Kurang lebihnya seperti itu Kak. Apakah sudah cukup Kak Ade? Tapi kalau nggak sadar-sadar gimana meskipun kita ada di dekatnya tuh, Kak? Nggak sadar ini dalam artian yang kayak gimana ya? Maksudnya apa tuh namanya, dia ngerasa selalu sendirian terus padahal kita selalu mendukungnya gitu. Iya, 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 itu dia tuh kayak, ih aku tuh nggak punya temen, aku tuh sendirian, aku tuh seperti itulah pokoknya. Mungkin kita juga bisa menyadarkan diri mereka gitu, bahwa kita juga bisa kok ngomong ke mereka kayak kayak misalnya kalau dalam bahasa ini, aku ada loh di sini buat kamu. Jadi selama ini aku juga ngechat kamu, nanyain gimana, atau apa tuh, datengin ke rumah kamu pas kamu lagi terpuruk. Kita bisa menyadarkan mereka. Jadi mungkin orang-orang yang lagi kayak gitu tuh juga terpuruk kan, pikirannya juga negatif terus, bawaannya negatif terhadap orang lain, bahkan negatif terhadap dirinya sendiri. Jadi kurang lebih kita bisa apa itu juga apa, berbicara kepada mereka langsung. Aku ada loh selama ini kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu Kak Ade. Oh iya, 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 ya, kasih. Sama-sama. Sekian dari materi dan Q&A yang ada. Uh, ini saya ada ice breaking sebentar. Sebenarnya ice breakingnya sebentar aja, siapa cepat dia dapat. Yang itu bisa apa tuh namanya, mendapatkan e-wallet. E-wallet ini bisa berbentuk OVO atau dana sebesar 10.000. Ini sebenarnya tebak lirik lagu aja sih, dan lirik lagunya yang terkenal kok. Jadi kalau dan baik moderator mungkin bisa dibimbing untuk ice breakingnya. Gimana, mohon maaf, di bimbing gimana? Kayak dimulai gitu loh, maksudnya kayak tes ombak. Oke,
Baik. Coba dong beri tepuk tangannya atau jempol virtualnya untuk pemateri. Ayo dong, masih semangat nggak nih? Kita mau main games loh. Lumayan dapat e-wallet. Gimana? Pada semangat nggak? Ayo. Semangat. Ayo. Mantap, Ini beneran e-walletnya Semangat dong, dapat jadi chat WA. Ayo, gaskeun. Ini yang tahu Kita mulai aja. judul lagunya langsung langsung komen aja di kolom komentar ya. Kalau suara takutnya nabrakan, nggak tahu siapa yang duluan. Jadi, mana sih? 1, 2, 3. Yang tahu judulnya, ini lagu terkenal kok. Lagu awalannya sih, bukan refnya. tahu. Yang tahu boleh komen di kolom. Ini lagu zaman SD loh. Dan terkenal banget. Karena penyanyinya udah nikah. Ini sama judul lagunya juga ya, dan penyanyinya aja. Ya udah, Nabila Astuti nih. Lalu selanjutnya ada ini lagu ini Michael Jackson. Kill the di kolom world. komentar. Oh, di kolom komentar. Oke. Lalu yang ketiga udah dapet nih, yang pertama Nabila Astuti tadi, Justin Bieber Baby, benar. Lalu Samantha, Michael Jackson, Hill Clubnya, dan ini terkenal karena pandemi COVID. Lalu yang ketiga, ini lagu bisa dibilang zaman-zaman alay ya. Kobo Junior. Betul bukan, Ya, Kak? ayo. Kamu. Beda lagi kamu. Salah, maaf, Kak. Iya. Sambil Betul nyanyi ya. gak, Kak, tuh? Kobo Junior. Ya, udah terakhir ini. Nanti yang itu chat di WA aja ya. Benar, Mbak. Sekian dan materi yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih pelatihannya? Seru nggak? Coba kasih jempol virtualnya sama tepuk tangannya. Nah, sampailah kita di ujung acara. Mari kita beri tepuk tangan untuk virtualnya, untuk trainer kita. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.